Di alam, setiap makhluk hidup memiliki peran dalam suatu interaksi. Kali ini, saya Ahmadi, guru IPA SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang, akan membagikan pengalaman mengajar saya tentang interaksi makhluk hidup menggunakan media pembelajaran inovatif, Pak Camat, paket catur rantai makanan, yang memadukan gamifikasi dan pembelajaran kontekstual untuk memahami peran interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kita akan berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Raffi. Ada Raffi, Eza, Ken. Sebelum kita mulai, kita biasakan untuk mengecek kebersihan dan kerapian lingkungan belajar kita. Buka Google Classroom, kemudian kerjakan formatif awal untuk melihat sejauh mana kesiapan kalian untuk belajar pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih yang sudah mengisi formatif awal ini. Nah, untuk persepsi dan motivasi kita belajar hari ini. Silakan perhatikan gambar apa? Ya, silakan Mas Dio. Ada gambar pohon ditebang. Oke. Ada jawaban yang lain? Silakan. Hutan gundul. Silakan Alicia. Habitat yang rusak. Oke. Luar biasa jawabannya. Oke. Nah, di kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan menerapkan golden circle. Why, how, dan what. Why? Mengapa materi interaksi makhluk hidup penting untuk dipelajari? Untuk menjaga keseimbangan komponen dalam ekosistem. Bagaimana tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini? Kita akan melakukan diskusi kelompok, praktik bersama dengan Pak Camat, dan yang terakhir kita akan melakukan presentasi. Apa yang akan didapat setelah belajar interaksi makhluk hidup? Kita akan memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Silahkan Cia untuk dibacakan. Ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Arti dari ayat ini adalah Allah menciptakan dunia ini untuk manusia. Nah, tugas manusia adalah menjaga dan merawatnya. Tujuan pembelajaran di kegiatan hari ini adalah yang pertama, kita nanti akan bermain permainan catur rantai makanan, disingkat dengan Pak Camat. Paket catur rantai makanan. Nah, dengan permainan itu, kita dapat menjelaskan tingkatan tropik dalam rantai makanan. Yang kedua adalah, kalian nanti akan dapat memperagakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di dalam suatu ekosistem. Asesmen atau penilaian yang nanti akan kita lakukan, yang pertama, kita tadi sudah melakukan asesmen formatif di awal. Akan ada penilaian sikap yang nanti akan Pak Adi catat melalui jurnal pengamatan. Yang berikutnya, produk yang nanti dihasilkan dalam kegiatan diskusi kelompok nanti. Yang terakhir, kalian akan melaksanakan formatif akhir untuk mengukur kedalaman pemahaman kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, dimensi profil lulusan, kita hari ini akan mengambil 3 dimensi. Yang pertama adalah penalaran kritis, yang kedua ada kreativitas, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Pak Adi akan mereview dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa itu produsen? Diva, silahkan. Oke, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Betul jawabannya? Ya, betul. Luar biasa jawabannya. Ada yang mau memberikan contoh siapa produsen itu? Ya, silahkan Aira. Tumbuhan padi. Ada lagi? Jagung. Oke, ada lagi? Rumput. Oke, jawabannya tepat sekali. Luar biasa kalian. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Oke, berarti kalian sudah menguasai materi yang sebelumnya. Perhatikan gambar ini. Ada gambar yang pertama, petani gagal panen akibat kemarau panjang dan hama. Yang kedua, petani gagal panen di Tasikmalaya.
dari dua gambar ini? Ada yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan informasi? Silahkan. Libi, silahkan. Semakin banyak hama, maka akan semakin membuat pertanian gagal. Hari ini kita akan belajar dua hal, terutama tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Apa toh yang dinamakan dengan rantai makanan itu? Proses makan dan dimakan. Untuk apa? Mempertahankan hidup. Untuk apa lagi? Mendapatkan energi. Oke, betul. Apa bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Kalian sudah berkelompok sesuai dengan hasil tes tadi, ice breaking. Ketika nanti Pak Adi mengatakan makan, maka tangan kirinya berusaha menangkap jari telunjuk temannya. Sudah siap semuanya? Dan Pak Adi membeli satu gorengan, kemudian Pak Adi duduk dan makan. Ini adalah Pak Camat, paket catur rantai makanan. Cara memasangnya adalah nanti kalian letakkan semua produsen di bagian yang belakang. Untuk elang dan ular, kalian letakkan di paling pojok. Setelah semuanya terpasang, yang harus dilakukan adalah berusaha agar jumlah produsen kalian masih tetap ada. Ada dua tim. Nah ini tugasnya, karena kalian berempat, nanti gantian. Yang dua main, yang dua nanti mencatat hasil yang dimakan oleh masing-masing anggota tim kalian. Konsumennya sudah habis, ternyata Tiaga, maka yang menang adalah Dio. Karena Tiaga sudah tidak bisa memakan produsennya Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil nomor kedua, yaitu kata yang bergerak sebagai konsumen makanan. Berdasarkan hasil pembelajaran hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan apa anak-anak? Oke, baik. Agar ekosistem tetap terjaga, maka kita harus tetap melindungi dan menjaga agar semua komponen-komponen itu tetap tersedia di alam. Untuk mengukur seberapa dalam kemampuan kalian memahami materi kita hari ini, silahkan buka Google Classroom kalian, kemudian isilah formatif akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Seru, oke. Yang lain? Bagaimana permainan Pak Camatnya tadi? Menarik. Oke, terima kasih. Pertemuan berikutnya, kalian akan berkolaborasi dengan petugas kebun sekolah untuk melakukan pengamatan langsung terkait dengan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup di lingkungan taman sekolah kita. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akhiri dengan berdoa bersama, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan kita dan lingkungan kita agar kita dapat selalu beraktivitas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.